Shalom, selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu Senta. Terima kasih sore hari ini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang peranan pendidikan agama Kristen dalam memerangi hoaks di era digital. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini di mana kecanggihan teknologi semakin hari semakin meningkat. Kita sangat membutuhkan dan kita sangat dekat dengan kecanggihan teknologi itu. Terlebih dalam keadaan di mana pandemi corona yang melanda seluruh dunia ini membuat kita sangat bergantung terhadap jaringan internet. Baik itu di dunia pendidikan, dunia bisnis, bahkan dalam dunia kerohanian pun. Artinya jaringan internet atau media sosial atau kecanggihan teknologi sehari-hari ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh semua orang. Namun sayangnya kecanggihan teknologi yang ada ini tidak dibarengi dengan kecanggihan karakter atau kematangan karakter, sehingga banyak terjadi hal-hal yang bermunculan berdampak negatif dari kecanggihan teknologi yang ada. Salah satunya adalah hoax atau kabar bohong. Nah, bagaimana kita para calon guru memerangi hoax yang terjadi di dunia maya atau di sekitar kita. Sebab itu pada sore hari ini saya ingin memaparkan satu materi tentang peranan pendidikan agama Kristen dalam memerangi hoax di era digital. Mari kita akan perhatikan bersama. Kita akan memulai dengan pengertian hoax atau kabar bohong. Jadi pengertian yang pertama adalah hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah kabar bohong atau pemutarbalikan kebenaran fakta yang seolah-olah meyakinkan namun kebenarannya belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, pengertian dari hoax adalah diartikan segala sesuatu hal yang negatif dalam kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat menggunakan kecanggihan teknologi dan media sosial. Lanjut, hoax juga diartikan sebagai usaha penipuan atau mengakali pembaca, pendengar dengan meyakinkan secara berulang-ulang mengenai sesuatu peristiwa yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Ada juga menurut Oxford English Dictionary, hoax itu adalah malicious deception atau kebohongan yang sengaja dilakukan dengan unsur dan tujuan niat yang jahat. Dan catatan yang perlu diperhatikan, ternyata hoax bukan hanya muncul di zaman era digital ini, namun itu sudah terjadi menurut Johannes Gutenberg, pembuat mesin cetak pada tahun 1439. Hoax sudah sering bermunculan bahkan jauh lebih jahat dampak dan efeknya. Kita akan belajar lanjut, apalagi setelah kita mengerti pengertian hoax, kita akan belajar tentang macam-macam hoax. Jadi kabar bohong atau hoax itu bukan hanya satu macam, ada beberapa macam. Salah satu di antaranya yaitu hoax proper, artinya berita kebohongan yang sengaja dilakukan untuk bermaksud melakukan penipuan. Jadi berita itu disampaikan dengan sengaja supaya orang yang mendengar itu tertipu, entah membaca, entah mendengar,
baik melalui SMS, melalui WA, melalui Facebook, dan orang ini punya niat untuk benar-benar menipu dan ingin mengambil keuntungan dari penipuan ini. Yang kedua, hoax yang terdiri dari judul dan isi berbeda. Jadi mungkin isinya benar, isinya sesuatu yang real, yang benar-benar terjadi, tetapi judul yang ada itu seringkali judul memprovokasi, judul yang bersifat untuk membangkitkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Yang ketiga, selanjutnya, berita benar dalam konteks menyesatkan. Gimana maksudnya? Berita benar dalam konteks menyesatkan ini artinya bahwa peristiwa itu benar-benar sudah terjadi. Peristiwa itu benar-benar sudah dialami. Tetapi itu peristiwa yang lama, peristiwa yang lampau. Namun hari-hari ini dikembalikan lagi, diterbitkan lagi seolah-olah peristiwa itu baru terjadi hari-hari ini. Misalnya terjadi pencurian atau terjadi penjambretan di Jalan Ir Soekarno di daerah Mer. Itu memang benar terjadi, tetapi itu terjadinya di tahun 2015, di tahun 2017. Namun dibangkitkan lagi, diterbitkan lagi di bulan Februari 2021, sehingga orang-orang mulai kembali khawatir, kembali takut untuk melewati Mer, seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya satir. Satir adalah berita yang dikemas secara humor, namun dibesar-besarkan untuk menggiring sebuah opini yang salah. Seperti contohnya yaitu tentang Ayu Ting Ting. Nah, kita bisa lihat sendiri, Ayu Ting Ting adalah salah satu public figure yang sedang booming. Nah, dibesar-besarkan humornya tentang kegagalan pernikahannya, tetapi sebenarnya itu sedang menggiring opini untuk orang itu berpikiran negatif tentang Ayu Ting Ting. Yang selanjutnya, post-truth. Suatu kejadian di mana mengedepankan perasaan emosi daripada pencarian kebenaran dan membentuk sebuah opini. Dan selanjutnya, propaganda aktivitas menyebarluaskan kebohongan, gosip, fitnah untuk mempengaruhi opini publik. Saya tidak bisa mencontohkan satu persatu karena dengan keterbatasan waktu, tapi kita bisa belajar di hari selanjutnya, teman-teman ya. Lanjut. Kita akan lanjut tujuan hoax, tujuan kabar bohong. Yang pertama, sekedar iseng atau main-main. Aku melakukan ini cuma iseng, ada banyak bahasanya sekarang itu ngeprank gitu. Nah, yang kedua, desakan ekonomi. Ada orang yang mengalami ekonomi yang sulit sehingga mereka dapat dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari situasi orang yang sedang mengalami desakan ekonomi ini dan menyuruh orang ini untuk melakukan atau menyebarkan tentang kebohongan. Yang ketiga adalah mencari jabatan atau posisi. Ini seringkali terjadi ketika ada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Seringkali dipakai sarana-sarana hoax untuk menaikkan satu orang, menduduki satu jabatan, dan merendahkan, menurunkan orang lain, golongan orang lain, supaya orang lain itu turun dan yang lain naik. Itu seringkali tujuan hoax ada di saat-saat pemilihan, pemilu, pemilihan kepala daerah, pemilihan mungkin tingkat kelurahan dan sebagainya. Lanjut. Nah, pengaruh dari hoax ini sangat pastinya negatif. Yang pertama bagi generasi muda, yang kedua menimbulkan perpecahan, yang ketiga menurunkan reputasi seseorang atau kelompok. Tadi saya ulang lagi untuk generasi muda. Generasi muda ini bisa menjadi korban hoax karena
generasi muda ini lebih cenderung suka dengan isi, tetapi tidak mau tahu tentang sumbernya, sehingga dikatakan bahwa oleh Menteri Komunikasi Informatika Rudiantara bahwa ini akan berdampak negatif terhadap generasi muda. Lanjut, memberikan keuntungan terhadap pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Yang selanjutnya, kebenaran menjadi kabur atau abu-abu. Jadi kebohongan yang diulang-ulang diungkapkan, diulang-ulang disampaikan, itu akan menutupi kebenaran yang benar-benar sejati, benar-benar adanya, sehingga kebenaran itu menjadi abu-abu dan orang akan sulit mempercayai mana kebenaran dan mana yang kabar bohong. Selanjutnya, nah, saat ini kita mau membahas tentang peranan pendidikan agama Kristen dalam memerangi hoaks. Kita mau tahu dulu apa sih kata Alkitab tentang sebuah kebohongan atau penyebaran tentang hoaks. Yang pertama, hoaks itu tidak boleh disebarkan. Di Keluaran 23 ayat 1. Jadi Tuhan menentang orang-orang yang, dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menyebarkan kebencian, menyebarkan kata-kata bohong, menyebarkan hal-hal yang negatif, bahkan menjadi saksi buat sesuatu yang salah. Tuhan tidak berkenan atas hal seperti itu. Yang kedua, hoaks salah satu hal yang dibenci Allah. Teman-teman bisa baca di Amsal 6 ayat 16 sampai 9. Jadi salah satu yang dibenci oleh Allah adalah sifat atau kesukaan gemar berbohong. Tuhan tidak suka dengan sebuah kebohongan. Yang ketiga adalah hoaks sebuah kekejian bagi Allah. Amsal 12 ayat 22. Firman-Nya berkata, orang yang dusta bibirnya itu adalah kekejian bagi Allah. Jadi hoaks ini tidak direkomendasi di Alkitab. Hoaks ini tidak disetujui apapun alasannya, apapun tujuannya, apapun keadaannya. Hoaks sekali, hoaks, tetap kabar bohong. Dan Alkitab tidak memperkenankan orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, masuk di dalam lingkaran penyebaran hoaks. Lanjut, hoaks juga mengidentifikasi sebagai pengkhianat. Amsal 14 ayat 25, hoaks dapat merusak kehidupan orang percaya. 1 Petrus 3 ayat 10, hoaks juga membawa kita dalam penghakiman. Semua nanti kita akan dihakimi. Semua nanti kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Bukan hanya untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu jaminan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tetapi kita diperhitungkan perbuatan kita untuk kita mendapatkan mahkota. Dan kita pasti akan dihakimi, kita pasti akan diadili sesuai dengan apa yang kita telah tabur. Maka firman Tuhan berkata, taburlah sesuatu yang baik, supaya engkau menuai sesuatu yang baik. Kita lanjut. Nah, peranan pendidikan agama Kristen yang kita perlu sebagai pendidik, sebagai calon-calon pendidik. Kita perlu mengedukasi keluarga, jemaat, untuk tidak masuk dalam jaringan penyebaran hoaks. Orang percaya itu harus bijak dalam menyikapi atau menyampaikan sebuah informasi. Kita perlu bijak dalam menyebarkan informasi, mengedukasi keluarga, jemaat, posisi kita sebagai orang percaya, karena kita itu memiliki hidup yang baru. Jadi kita edukasi jemaat, edukasi keluarga, bahwa kita itu bukan lagi seperti orang dunia. Kita itu mempunyai hidup yang baru. Kita orang percaya itu harusnya ada pembaruan, bukan hanya pembaruan secara physically, tetapi adalah pembaruan budi. Orang yang punya pembaruan budi tentunya tidak akan menjadi termasuk atau menjadi golongan penjaring atau jaringan penyebaran hoaks. Harus memiliki dampak. Kenapa kita hidup harus berdampak? Karena kita ini adalah terang dan garam. Terang dan garam itu walaupun tidak seperti garam, tidak kelihatan,
ketika dia masuk di dalam sebuah sayur, dia